Halo teman-teman dan Pak Greg, perkenalkan nama saya Joseph Evan Susilo, NIM 19I10051. Saya dari Fakultas Teknologi Pertanian, Program Studi Teknologi Pangan. Pada video kali ini saya akan memberikan tanggapan saya terhadap dua pertanyaan yang diajukan oleh Pak Greg dengan topik kesucian bukanlah titik henti, melainkan perjalanan. Pertanyaan yang pertama adalah, apa arti kesucian bagimu? Kesucian adalah hidup benar di hadapan Tuhan, hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan, hidup yang bebas dari dosa, dan hidup kudus di hadapan Allah. Orang yang hidup suci adalah orang yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Karena orang yang hidup suci adalah orang yang sepikiran dan seperasaan dengan Allah. Tuhan adalah pribadi yang kudus, maka biarlah kita juga mencerminkan pribadi Tuhan yang kudus itu. Keadaan di sekitar boleh jahat, tetapi biarlah hati kita tetap bersih dan murni. Agar setiap keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Mazmur 24 ayat 4-5 juga dikatakan bahwa orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Dari ayat ini kita bisa mengerti bahwa hidup suci berbicara soal hati dan perilaku kita yang benar, sekalipun kondisi di sekitar kita jahat. Jangan sampai hati kita mudah terpengaruh oleh godaan dunia, tetapi biarlah hati kita dipenuhi oleh kasih Kristus, karena kasih Kristus itulah yang akan menyucikan hidup kita. Hati yang suci akan mencerminkan pribadi yang suci, karena apa yang timbul dari hati itulah yang akan mencerminkan pribadi kita. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana proses menuju kesucian itu? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan dalam proses menuju kesucian. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan kita menjaga hati kita. Kesucian dimulai dari hati. Hati yang suci adalah hati yang murni, hati yang tidak munafik, dan hati yang tidak mendua. Jika ya, hendaklah kita mengatakan ya, dan jika tidak, hendaklah kita mengatakan tidak. Seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 37. Di dalam Matius 5 ayat 8 juga dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dari ayat inilah kita bisa mengetahui bahwa kebahagiaan akan datang ketika kita memiliki hati yang suci. Kesucian hati bukan hanya kunci untuk mendatangkan kebahagiaan, tetapi kunci untuk kita melihat Allah. Sebagai orang yang percaya, kita perlu untuk menjaga hati kita tetap suci, agar kita dapat merasakan kasih Allah, kita dapat merasakan kehadiran Allah secara nyata dalam hidup kita. Karena orang yang suci hatinya adalah orang yang berkenan di hadapan Allah. Hal kedua yang dapat kita lakukan adalah dengan kita menjaga perkataan kita, seperti yang tertulis dalam Matius 15 ayat 18. Apa yang keluar dari mulut kita, itulah yang timbul dari hati kita. Ketika hati kita suci, maka perkataan yang kita keluarkan adalah perkataan yang positif dan membangun, bukan perkataan yang negatif dan menjatuhkan. Biarlah lewat perkataan kita, orang lain juga bisa merasakan kehadiran Allah, karena lewat perkataan kita, itulah yang akan berdampak bagi kehidupan orang lain. Dan jangan biarkan perkataan kita menjadi sia-sia untuk orang lain, tetapi biarlah perkataan kita bisa menjadi berkat untuk orang lain. Hal ketiga yang dapat kita lakukan adalah dengan kita menjaga perbuatan kita. Apa yang kita lakukan itulah yang mencerminkan kesucian hati kita. Orang yang suci hatinya akan melakukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Allah. Tidak mungkin orang yang suci hatinya akan melakukan perbuatan yang mengecewakan hati Tuhan. Maka dari itu biarlah hati kita selalu suci, karena hati yang suci akan menyucikan perbuatan kita juga, sehingga kita dapat melakukan
segala sesuatu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Nah, itu adalah 3 hal yang dapat kita lakukan dalam proses menuju kesucian. Tetapi yang paling penting adalah biarlah hati kita tetap terjaga, karena pusat dari kesucian hidup kita dimulai dari hati. Ketika hati kita suci, maka perkataan dan perbuatan kita juga akan menjadi suci. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari hati akan terpancar kehidupan, seperti yang dikatakan di dalam Amsal 4 ayat 23. Itu adalah 2 jawaban yang telah saya berikan untuk menanggapi pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Greg. Semoga jawaban saya bisa memberkati teman-teman semua, dan sampai jumpa lagi. Dadah!